berdoa. Benar Bapak, sebagaimana pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kami rindu Bapak. Kami semua yang ada di sini rindu Engkau hadir tengah-tengah kami Bapak, mengurapi kami Bapak. Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kemudian kami beroleh sukacita, damai, sejahtera Bapak. Itu yang kami inginkan dalam kehidupan kami Bapak. Itulah tujuan kami datang di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini Bapak. Keinginan yang sama di antara kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapak, kami ingin mendengar dafar-Mu atau firman-Mu. Ajar kami supaya mengerti Bapak, baik yang memberitakan juga yang mendengar Bapak. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan Bapak, mari Tuhan Engkau pakai Bapak menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, baik hamba-Mu juga kepada kami semua, supaya kami sama-sama diberkati dengan dafar ini, dengan firman ini. Terima kasih Bapak, kami sambut pemberitaan ini Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus HaMasiah yang hidup, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih, apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Tetap salah tapi nggak apa-apa. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik. Iya, baik ya. Siap. Siap diberkati? Amin. Ya. Nah, baik ya. Luar biasa, memang bagus juga sih ya. Tetapi kalau baik itu jelas nggak ada ininya, apa namanya, nggak ada painnya di situ. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Saya beri judulnya dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Nah, kalau bicara begini, pikiran kita jangan asosiatif ya Bapak Ibu ya, jangan melayang gitu ya, harus tetap di tempat ini ya. Dari mata turun ke hati. Ternyata dibuktikan kemudian mata dan hati itu sama ya menurut firman Tuhan gitu ya. Nah, teksnya kita ambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-8, dan kemudian dari Perjanjian Baru kitab Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-34 dan yang ke-35. Bapak Ibu, untuk menghemat waktu saya bacakan buat kita. Kitab Mazmur pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-8 bunyinya seperti ini. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Nah, yang kita akan pakai adalah bagian A, peliharalah aku seperti biji mata, gitu ya. Lalu kemudian di dalam Perjanjian Baru, ini yang bicara adalah Tuhan Yesus HaMasiah sendiri. Bunyinya seperti ini. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara mata tentu kita berpikir mata fisik ya. Mata fisik. Apa sih mata gitu? Mata itu pasti ada di depan secara anatomis ya, ya deh ya. Ada di depan, nggak mungkin ada di belakang, gitu ya. Dan letaknya adalah antara dagu dengan hidung kan? Itu namanya mata. Ya. Itu pasti seperti itu. Mata itu ada di depan kepala kita dan letaknya di antara dagu ini ya jidat, cuma jidat ya, ya dahi ya, ya. Kadang-kadang bisa juga grogi ya Bapak Ibu ya. Jadi dahi dan dagu juga boleh. Benar Ibu Maria, benar. Atau di antara alis dan hidung. Bisa juga, lebih mantap lagi, lebih dekat lagi Bapak Ibu. Itu lebih dekat lagi. Nah, itu namanya mata secara fisik. Tetapi kalau secara rohani nanti kita buktikan mata secara rohani seperti apa. Ya. Nah, ada yang
para ahli mengatakan seperti ini, ya, tentang mata ini. Ini seorang pelawak ini, mungkin kita tahu siapa ini, Bill Cosby, ya, begitu mengelafalkannya, ya. Beliau katakan apa? Setiap mata yang tertutup tidak berarti tidur, dan setiap mata yang terbuka tidak dapat melihat. Itu artinya apa? Kalau mata kita tertutup, belum tentu kita tidak memikirkan apa-apa, gitu. Barangkali dalam konteks beliau, ya sedang mengarang apa yang harus dia lawakkan, gitu kan? Ya harus dia pertunjukkan pada pertunjukan yang ini. Itu barangkali maksudnya untuk dirinya, tetapi untuk kita juga ini betul. Kalau kita tidur, justru firman Tuhan mengatakan, aku memberkati orang yang kukasihi sedang tidur. Kita melihat gitu. Tadi ada kesaksian melihat, tapi memang tidak pada posisi tidur ya, tadi ya, kesaksian yang tadi. Nah, yang jelas Bill Cosby itu hendak mengatakan bahwa jangan mengatakan bahwa kalau matanya tertutup itu berarti tidur, tidak, ya. Lalu kemudian ada juga nih, ini seorang filsuf, ya. Filsuf itu mengatakan apa? Mata seperti penjaga, menempati tempat tertinggi di tubuh. Jadi mata itu levelnya tertinggi, ya. Mata itu menurut seorang filsuf ini adalah tertinggi. Karena apa? Memang filsuf itu kan banyak baca, kan, banyak baca. Mohon maaf kalau misalnya penglihatannya kurang, bagaimana dia bisa mau menulis filsafat itu yang kita baca, yang kadang-kadang rumit gitu, ya. Seolah-olah kita ini baca ini saya jadi bukan malah tambah pengetahuan, malah jadi pusing, mumet ya, gitu ya. Jadi wah, itu kalau filsuf berhadapan dengan filsuf seperti itu. Nah, itu Cicero mengatakan seperti itu. Jadi seperti penjaga, pentingnya mata bagi dia, kaitannya dengan pekerjaannya dia juga, kan gitu. Lalu ada yang mengatakan juga seperti ini praktis ini anggota keluarga kerajaan mengatakan begini, jika mata kamu tinggal di hati, maka suara hatimu akan menjadi paduan yang menyenangkan. Jika mata kita tinggal di hati, ini makin dekat nih ke firman Tuhan nih, makin dekat. Jadi jika matamu tinggal di hatimu, maka suara hatimu akan menjadi paduan yang menyenangkan. Menyenangkan kenapa? Ya karena dia mungkin melihat yang indah-indah, namanya keluarga kerajaan kaya, kan. Tetapi ini juga relevan buat kita. Kalau kita yang lihat yang indah, itu pasti tersimpan di dalam memori kita. Memori di mana, Dek Maria? Memori di mana? Di sini apa di sini ya? Di kepala ya memori, bukan di sini ya. Padahal ini turun ke hati loh tadi, gimana? Nanti kita terangkan ya. Itu dia. Satu lagi nih, yang terakhir nih. Kita pasti pernah dengar nama William Shakespeare ya, mengatakan, apalah artinya sebuah nama? Loh, kita menyebut nama yang benar, kalau nggak ada arti sebuah nama gimana, kan gitu, ya kan? Saya nggak mau tentunya nama saya Hasudungan diganti jadi Hasanuddin gitu misalnya. Nah, apalagi nama yang kudus itu, kan? YHWH nggak bisa disebut. Siapa bilang nggak bisa disebut? Bisa bunyi kok, Yahweh gitu misalnya, bukan nama yang lain, gitu ya. Kadang-kadang wah, kok diganti-ganti Pak? Nah, mungkin bagi yang belum pernah mendengar ini asing, dan bahkan akan terjadi penolakan gitu terhadap memakai nama ini. Nah, tapi kalau pelan-pelan kita beritahu gitu ya, pelan-pelan pasti akan menerima juga. Saya percaya seperti itu. Ya. Jadi kalau William Shakespeare mengatakan karena dia memiliki mata dan memilihku, justru karena ada mata katanya bahwa dia memilih orang memilih dia. Memang betul juga, dia kan ngarang. Dulu belum ada huruf braille kan. Ya kalau karangannya nggak dibaca, nggak pakai mata gimana dong? Nggak laku karangannya, kita nggak pernah tahu apalah arti sebuah nama, nggak tahu. Itu jadi relevan. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu, saya cari-cari ini bagaimana nih yang relevan dengan ini, dan ketemu ini 4. Sebenarnya banyak lagi ya Bapak Ibu ya, yang berkaitan dengan itu, bertalian dengan itu. Nah, dari tulisan itu tadi para tokoh itu ada 2 penjelasannya, ya. Mata itu mata jasmani, itu tadi yang diterangkan di awal-awal. Dan yang kedua mata hati atau apa? Rohani. Jadi bukan anggota tubuh. Kalau hati memang iya,
Tetapi kemudian kita sebut kenapa hati? Karena itu bahasa lain daripada rohani, ya. Itu yang lebih gampang diingat. Kalau kita pernah baca koran-koran terkenal ini, yang harus utama gitu ya, tagline-nya atau semboyannya begini: mata hati, kata hati. Jadi mata hati, kata hati. Itu tagline-nya atau semboyannya koran besar, ya, koran besar. Apa maksudnya? Bahwa dia menyuarakan hati nurani. Itu penjelasannya dia. Nah, artinya apa? Mata adalah juga hati. Hati mengolah apa yang dilihat mata. Jadi seperti terbalik-balik nih bahasanya. Padahal memang itu di situ. Ya, ini pintarnya para penulis ya. Kita sedikit bingung. Nah, ada juga ahli lain. Nah, ini sudah masuk ke sedikit akademis ya. Psikolog itu Sigmund Freud mengatakan apa? Dalam teori psikoanalisis, kebetulan saya pelajari ya. Beliau katakan apa? Tindakan manusia, bukan manusia nih ya. Ini salah ketik ini, maklum. Nah, tindakan manusia dipicu alam, bukan dalam. Bawah sadar yang terdalam di masa silam yang mungkin sudah terhapus dari pita ingatan kita, namun masih terformat dalam apa? Saraf kita. Saraf-saraf apa? Sistematik. Sehingga sewaktu-waktu atau kapan-kapan alam bawah sadar kita itu bisa muncul ke permukaan dalam bentuk apa? Tindakan yang radikal. Bapak Ibu tahu kan ya, radikal ya pasti ya. Yang bertentangan dengan hukum gitu ya. Itu pasti. Kalau radikal pasti bertentangan dengan keinginan banyak orang. Nah, apa katanya, impulsif gitu, secara spontan, reaksioner artinya gampang menanggapi dengan tidak patut, itu maksudnya. Dan juga defensif, ini sebenarnya bukan definitif. Defensif itu bertahan dengan cara yang ini keras gitu ya. Lalu kemudian kita bisa juga mengasingkan diri dari keriuhan. Itu menurut psikolog itu semua dari mana asalnya? Dari apa yang kita lihat, kemudian direkam, ditransmisikan ke dalam hati kita, sehingga terjadi hal-hal yang negatif tadi. Itu menurut seorang psikolog ya. Nah, ini semua karena apa tadi kita katakan? Mata ya. Jadi mata kita itu sarana, tetapi mata juga adalah hati sebenarnya menurut firman Tuhan. Bagaimana kok seperti itu? Nah, ini dia. Dari penjelasan tadi yang awal-awal itu sudah jelas dikatakan seperti itu. Nah, ada yang mengatakan seperti ini. Cinta pada pandangan pertama. Permisi tanya, Bapak Ibu, itu benar nggak sih? Benar nggak? Cinta pada pandangan pertama. Itu benar nggak? Benar? Oke, mari kita diskusi. Karena modelnya sedikit pengajaran, setengah khotbah. Nah, pandangan mata bisa menipu. Saya beri contoh kepada Bapak Ibu begini. Tetapi pikiran jangan asosiatif ya Bapak Ibu ya. Ini adik-adikku sebenarnya nggak apa-apalah. Ini udah dewasa semua di sini nih. Ketika pacaran, ya, pasangan yang satu ketika terhantuk batu, tersandung gitu, akan enak bilang begini, bagusnya bilang begini, kalimat yang bagus, dilihat dong sayang jalan itu pasti. Tetapi begitu kawin atau menikah ya, sama kawin atau menikah, apa yang terjadi ketika pasangannya terantuk batu? Apa yang diomongin? Matamu kemana sih? Tuh, lihat, baru 5 bulan 5 tahun gitu ya, sudah langsung begitu. Padahal sebelum kawin, sebelum menikah bilangnya apa? Kaulah bulanku, kaulah bintangku. Nah, yang terjadi kemudian apa? Bulannya di mana, bintangnya yang ada, yang dapat kekerasan verbal. Sampai nama-nama kebun binatang juga bisa disebut. Piring juga dibanting gitu Bapak Ibu. Nah, ini karena pandangan pertama, jadi jangan percaya dengan itu. Gara-gara pandangan pertama juga Bapak Ibu, tokoh yang menulis ini loh, Daud namanya, gara-gara pandangan dan juga bermalas-malas dari atas sotoh rumah melihat yang indah Bapak Ibu,
mata juga. Terjadi pembunuhan berencana menurut hukum di situ. Bagaimana menyuruh seorang Uria yang bukan panglima, yang hanya kepala pasukan 50 maju ke depan, ya mati. Lalu kemudian istrinya diambil, ya itu tadi yang dilihat dari atas rumah itu, karena mata ini pandangan pertama. Ya, bukan salah lihat, benar lihatnya, tapi pandangan pertama itu loh Pak, yang menipu ini. Kita lanjutkan. Dia kan seorang panglima, tahu dong selevel Uria pasti mati karena keahliannya kurang. Dia aja yang mengalahkan Goliat nggak begitu dengan apanya kan gitu ya, dengan ahli-ahlinya. Ini disuruh nih kepala pasukan 50, nggak kompetensinya gitu, matilah. Lalu kemudian terjadi yang tidak diharapkan karena pandangan pertama itu. Ya, apa yang terjadi? Pembunuhan berencana dan juga penyalahgunaan wewenang, karena raja kan tinggal perintah. Dia tahu dia ini mati, ini pasti milik gua kan gitu. Tuh, kejadian kan, kejadian. Oh Pak, itu memang harus tertulis, memang tertulis. Kita kan membahas matanya, Pak Ibu. Nah, itu ada yang mengatakan juga seperti ini. Seorang ahli nih ya, di sini ada ya. Kaisar Lombroso. Nah, kita agak belajar sedikit ilmu hukum nih. Ini seorang kriminolog dari Italia. Bilangnya apa? Kalau kita melihat orang, ciri-cirinya matanya cekung, dahinya lebar, mungkin juga botak ya, tapi nggak mengatakan seperti itu. Apa? Rahangnya bersudut-sudut, katanya begitu. Ada tatonya juga, itu pasti orang jahat. Lalu kalau saya misalnya dari suku bangsa tertentu, ciri-cirinya seperti itu, lahangnya lebar, ya kan? Ya pasti jahat kan? Nah itu kalau Kaisar Lombroso mengatakan seperti itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Juga dia katakan bahwa faktor keturunan juga bisa membuat orang menjadi seorang penjahat gitu. Ini kan bertolak belakang dengan tadi Freud itu kan, bertolak belakang kan, disimpan. Ini kan nggak langsung mengambil tindakan. Oh, saya lihat dia, saya nggak senang gitu. Hati-hati loh, begitu lihat orang, saya kayaknya nggak senang. Kayaknya orang ini nih penjahat. Hati-hati, ada yang masalah berarti di hati Anda, bukan di matanya. Tiba-tiba ngeliat, kayaknya ini nggak ini deh orang ini nih, bukan orang baik ini gitu. Ternyata kemudian baik. Halo, mau mana? Hati-hati, berarti mah hati kita yang bermasalah, bukan mata di situ. Itu. Maka begini, ada yang mengatakan apa ya? Berkaitan dengan mata. Orang Korea bilang begini, Witing Trisno Jalaran Saka Kuline. Maksudnya apa? Ada yang tahu? 50.000 loh. Kulino atau kulina atau kuline. Nah, maklum ini lidahnya lain ya kan. Nah, pertanyaan saya Pak, apa itu maksudnya? Apa artinya? Ya Pak Trisno ada tuh, Pak Trisno, di mana maksudnya? Ya. Tresno Pak. Tresno ya? Oh bukan Trisno ya. Nanti kita tanya Ibu Musdalifah nggak ada ya? Oh maaf. Nah, ini kadang-kadang maaf Ibu Musrifah ya. Iya ya. Ini gara-gara orang terkenal, saya pernah baca, akhirnya terekam di bawah, alam sadar saya jadi ngomong sembarangan. Tapi saya percaya, saya doakan Pak Trisno dan Ibu Musrifah menjadi orang terkenal memberitakan firman Tuhan. Saya doakan, amin. Mohon maaf ya Pak Trisno ya. Ya sama semua kita yang ada di tempat ini, amin. Nah itu dia. Nah mengatakan seperti ini, kaitannya dengan pendapat si Kaisar Lombroso tadi, bahwa ada garis keturunan menjadi penjahat. Ada juga yang mengatakan seperti ini, pohon jatuh tidak jauh pohon jatuh tidak jauh dari buahnya. Yang benar mana?
Bapak juga, kalau saya salah mari tambah-tambahin. Ini di alam bawah sadarnya yang bekerja. Ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, bahasa Batak like father like, karena beliau guru, saya tanya, guru bahasa Inggris kan. Nah, kalau orang Batak bilang apa? Ada yang tahu? Dang dau tu bisin bonana katanya. Apa? Memang kalau begitu bapaknya, begitu anaknya. Tapi nggak sepenuhnya ini benar. Kaitannya dengan mata itu juga tadi. Nggak sepenuhnya benar. Apakah kalau bapak saya gubernur, saya harus jadi gubernur? Enggak juga. Tapi saya akan berusaha menjadi gubernur, kan begitu. Nah itu dia. Nah ini kalau berkaitan, kalau bapaknya begini, anaknya begitu. Kaisar Lombroso sembarangan ngomong sebenarnya, tapi memang ada, dia berdasarkan penelitian kan, ada yang dia lihat benar, tetapi kemudian banyak yang tidak benar kan gitu. Nah itu dia, jadi ada genetik katanya, genetik itu terkait juga dengan mata. Nah ini kan hal-hal yang negatif ya, ini hal-hal yang negatif, selalu dikaitkan dengan negatif. Kalau yang positif sebenarnya lebih banyak. Nah mengenai mata dikatakan kiasannya misalnya mata pencaharian, tuh maksudnya apa? Memang mata kita yang cari-cari kan enggak, betul Pak John? Ya, mata pencaharian maksudnya apa Pak? Izin. Nah, itu dia. Ini alam bawah sadarnya yang bekerja Pak Johnson. Tuh, ya. Mata pencarian artinya bekerja, jangan malas, gitu lagi, balik lagi. Ya, mata pencarian. Mohon maaf, kalau bapak saya menyediakan saya nggak kerja gitu ya, mohon maaf Pak Johnson, nggak mungkin lah. Bapak harus belajar sama semut dong. Saya juga belajar dari semut Pak, sampai ke lubangnya, kan? Sampai kapanpun saya cari. Tuh ada yang salah dengan hatinya, bukan dengan matanya itu. Tidak mau bekerja, ya nggak bisa Pak. Ada tertulis kok, yang tidak mau bekerja, janganlah dia, jangan dimakan Pak. Jangan bilang makan enak terus, nggak bisa. Oh gitu, anak bayi. Tadi bapak nggak bilang anak bayi kok, iya kan? Emang bapak masih bayi terus di hadapan Tuhan? Oh iya begitu Pak, bukan. Ada yang mengatakan mata air yang tidak pernah kering. Maksudnya apa? Firman Tuhan kan? Firman Tuhan. Ya, mata-mata maksudnya apa? Spion. Nah ini arti yang positif. Itu bicara tentang batin kita. Mata-mata itu batin. Saya kasih contoh begini. Yosafat itu kan, Yosafat ya, yang disuruh mengintai kan, dilihat matanya, ini orang-orang gede semua, 2 meter 3 meter tingginya. Ada nggak 3 meter Pak? 2 meter lebih ya pokoknya ya. Dilihat gitu, ini pasti nggak bisa dikalahkan nih. Orang Israel kan terlalu tinggi dibandingkan orang Enak namanya itu ya, orang apa? Orang Tanah Kanaan itu ya. Itu tinggi-tinggi badannya. Tetapi kemudian mata batinnya itu tadi, Yosafat bilang apa? Oh bisa kok kita kalahkan, bisa katanya. Joshua ya, Joshua ya. Makasih Pak Dahlan. Apa yang terjadi? Menang tidak? Yang dipakai mata batinnya, bukan mata kasat mata. Ya. Ini ada juga kaitannya dengan, ini bicara agak panjang lebar Bapak Ibu. Orang Batak bilang mata guru roha sisean. Nah, pernah dengar? Udah pernah dengar kan? Artinya, ini lebih dekat lagi firman Tuhan. Tapi mohon maaf, saya bukan mengatakan bahwa pasti orang suku tertentu lebih dekat lagi kepada Tuhan dibanding suku bangsa lain. Tidak. Mata guru roha sisean. Mata itu apa? Ya mata. Guru apa? Ya guru. Roha apa? Ibu Maria sudah tahu. Sisean tahu apa? Sisean itu tahu? Murid. Jadi mata guru roha sisean artinya apa? Mata kita melihat, tetapi kemudian yang mengolah yang kita lihat itu adalah hati kita sebagai murid. Mata rohani kita, mata fisik kita hanya melihat apa yang terlihat, disimpan. Tetapi mata rohani kita yang menjadi murid tadi itu mengolahnya. Ada batas yang tidak terlihat, yang kasat mata, yang transenden di situ. Mata
guru rohasi sayang. Jadi kalau dikatakan gimana dong Pak, kalau saya lihat yang jelek terus apa, saya nggak simpan di dalam hati saya, menyakitkan saya, gimana dong itu? Bisa nggak? Ya nggak bisa, pasti tersimpan. Cuman bagaimana kita mengolah, jangan sampai dendam. Kan begitu apa yang kita lihat, ya. Ada yang mengatakan begini, di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Bisa nggak mata Anda, matanya Pak Johnson ya, nyimpan peristiwa? Bisa nggak? Ada kan yang lagu seperti itu kan? Ya kan? Ini lagu lagi loh, Pak Yakob, lagu lagi nih, lagu yang di matamu masih tersimpan. Apa yang tersimpan di mata? Yang tersimpan di mata Bapak apa tuh? Itu ular, Pak. Kalau ular mati, matanya itu orang yang mukulnya itu kesimpan, itu terfoto, Pak, kesimpan di matanya ular. Oh, jadi maksud penulis lagu itu mata ular, gitu ya? Tahu. Ya, ini Pak, ya. Pak Johnson bikin kesimpulan sendiri, Bapak Ibu. Matanya itu ada nyimpan orang membunuh. Terus ular yang ini lewat lihat itu, lalu dipatok. Oh, jadi ada dendam ya? Ular tersebut. Sesama ular saling menolong, tolong menolong. Ular aja tolong menolong, Pak, lihat tuh, kata Pak Johnson. Gitu ya. Jadi dikatakan apa? Mata itulah yang menjadi patokan kita untuk bertindak. Jangan gelap mata. Tahu gelap mata kan? Tanpa berpikir panjang, papu hancur. Nah, jugul kata beliau itu bahasa apa, Pak? Nah, itu bahasa Jerman. Jugul artinya keras kepala, kepala batu, Pak. Tuh. Jangan gelap mata. Orang tanpa berpikir hanya ngelihat langsung ini. Lihat kejadian beberapa waktu yang lalu ya. Pengeroyokan terhadap, mohon maaf ya, ini kita tidak menyatakan bukti ya, fakta gitu. Ada pengeroyokan terhadap orang tua berumur 80 tahun yang sedang mengemudikan mobil. Hanya karena melihat gitu ya, satu orang, 2 orang, 3 orang dikeroyok, mati tuh, meninggal tuh orang tua. Ingat nggak Bapak Ibu, ada 2 bulan yang lalu itu kejadian dikeroyok. Itu hanya menggunakan mata, nggak menggunakan hati, nggak nanya dulu kenapa orang tua ini dikeroyok, ikut-ikutan dia mukul, sekarang jadi pesakitan semua Bapak Ibu. 8 orang apa? 6 orang, 8 orang. Itu hanya karena menyalahgunakan mata. Hanya melihat ada orang mukul lalu dia ikut-ikutan. Kenapa? Mungkin ada yang memprovokasi, menghasut gitu ya. Terjadi pembunuhan di situ. Penganiayaan terhadap, gara-gara salah menafsirkan apa yang dilihat, belum tanya, hanya mengandalkan mata, tidak mengandalkan hati. Terjadi tindak pidana di situ Bapak Ibu. Ya kan? Nah, boleh kita mundur ya. Gara-gara mata juga kan, Lot istrinya Lot ya. Kan perintah, jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Kacamata kuda, kadang-kadang kacamata kuda perlu. Kalau Tuhan perintah, kau lihat ke depan. Tadi kan saya katakan mata mesti di depan, dia mutar ke belakang. Yang terjadi apa? Itu karena melawan dengan hati nurani, juga dengan terlebih perintah Tuhan. Kejadiannya apa? Jadi batu apa? Tiang garam. Kalau kita mundur lagi, gara-gara mata juga kan, Hawa melihat buah kan yang ranum gitu ya kan, ditambah apa namanya, bujuk rayu atau tipu daya si ular tua. Nah, ular lagi nih Pak John, ular naga ya, naga tua, jangan tambah isinya Pak. Naga tua itu memprovokasi, ya kan? Terjadi apa? Makan yang tidak boleh dimakan. Akhirnya kita semua apa? Berdosa sampai detik ini. Untung ada Yesus Masih, bersyukur kita ada Yesus. Ya, itu dia. Jadi mata kita harus kita gunakan dipadukan dengan apa? Hati kita. Kalau tidak, kejadian seperti tadi yang saya jelaskan, banyak peristiwa. Banyak peristiwa membuat orang apa? Gelap mata. Ya kan? Gelap mata itu matanya gelap. Karena matanya gelap, lalu hantam kromo. Kejadiannya apa?
Ya tindak pidana Pak, gitu ya. Tindak penganiayaan ada di situ. Kekerasan ada di situ Pak. Nah itu dia. Nah jadi pandangan itu sebenarnya harus kita olah dulu sebelum kita bertindak. Jangan apa yang kita lihat lalu kita mengambil kesimpulan, langsung mengambil kesimpulan yang ada salah. Terjadi pengeroyokan, makan buah yang tidak harus dimakan, dan kemudian menjadi tiang garam, ya kan? Menjadi tiang garam toh. Nah, gara-gara apa namanya? Saya langsung suka melihat dia, atau sebaliknya, saya langsung tidak suka. Oh, begitu juga kejadian seperti saya ceritakan di muka tadi Bapak Ibu, ya kan? Ternyata kau tidak seperti yang dulu, gitu kan? Ada lahirlah lagunya, tak kusangka kau berbuat begitu. Nah, tidak disangka. Janji setia loh. Itu tadi Pak, kaulah bulanku, kaulah bintangku. Sekarang jadi apa? Mohon maaf, main semes-semesan Pak, plak pluk. Nah, belum lagi omongan tadi itu. Itu. Jadi harus diolah dulu apa yang dilihat. Jangan tiba-tiba ngambil kesimpulan, saya suka loh dari pandangan pertama. Itu tadi, jangan, nggak boleh. Sakit di sini. Di mana sakit Pak? Di sini apa di sini? Sekarang saya tanya, yang sakit di sini apa di sini Pak? Di sini, kok Bapak bilang di sini? Itu dia. Nanti episode berikutnya kita ceritakan, kita jelaskan itu. Nah, dikatakan apa menurut Alkitab nih? Ya, ada ayat di Nats di Mazmur pasal 116 ayatnya yang ke-15 katakan seperti ini. Oke, baik, ini agak lelet ya. Saya bacakan aja. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-116 ayatnya yang ke-15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Pertanyaannya, ada yang salah nggak dengan firman ini? Kita kan datang ke sini beribadah, menyenangkan mata Tuhan atau hati Tuhan? Ayo, Pak John, menyenangkan mata Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan? Coba Pak John. Kan tadi ada Mazmur 116 yang nulis Daud loh ini ya. Berharga di mata Tuhan. Mata. Nah, Bapak datang ke sini menyenangkan mata Tuhan, bukan hati ya. Dari mata turun ke hati Pak, satu hati dulu. Oh iya, berarti udah kesimpulan langsung Pak John. Ya benar Pak John. Ada yang salah nggak? Tentu tidak, kata Pak John, memang nggak salah. Ya, mata itu adalah juga hati. Nah, berharga di mata Tuhan. Sedangkan kita beribadah menyenangkan hati Tuhan. Kok jadi orang mati Tuhan lihat pakai mata gitu ya? Gitu ya maksudnya. Jadi berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihnya. Itu benar apa tidak tadi? Benar ya? Karena mata adalah berita. Oke, benar. Oke, kita baca. Nah, di kitab Lukas pasalnya yang ke berapa tadi ya? 11 ayat 34 35 dikatakan seperti ini, atau boleh bantu baca Bapak Ibu? Lukas 11. Iya, silakan Ibu. 34 sampai 35. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Amin. Nah, jadi mata menurut firman adalah juga hati. Artinya firman ini gak ada yang salah. Dikatakan di kitab Mazmur Perjanjian Lama, di mata Tuhan. Nah, Tuhan sendiri, Yesus HaMasiah mengatakan mata adalah hati. Jadi tidak ada yang salah Bapak Ibu. Ini firman Tuhan adalah ya dan amin.
nggak ada yang salah di situ. Lalu dikatakan mata adalah tadi apa? Pelita. Kalau matanya baik, itu berbicara tentang tubuhnya, tentang terang. Kalau matanya jahat, bicara tentang gelap, tubuhnya gelap, pikirannya jadi gelap. Itu tadi gelap mata. Jadi mata menurut firman ada juga secara fisik dan secara rohani, batinia. Dalam bahasa Inggris itu mata juga diartikan trust ya, kepercayaan. Trust ya sebenarnya trust ya, kepercayaan. Juga kalau bahasa Ibrani-nya emet itu mengawasi. Digambarkan seperti seorang ayah atau ibu, katakanlah orang tua yang mengasuh anaknya, menjaga anaknya, membimbing anaknya. Itulah Tuhan. Mata berarti juga Tuhan. Menjaga, membimbing, melindungi kita, itu adalah mata Tuhan. Dikatakan apa? Pemazmur tadi mengatakan apa? Jagalah aku seperti biji matamu yang selalu terlindungi. Mata Tuhan adalah penjaga kita. Hati Tuhan adalah penjaga kita. Kalau kita ada dalam penjagaan Tuhan, berarti mata Tuhan kepada kita. Lalu dibalik juga, ada pujian yang mengatakan mataku tertuju padamu, sama juga. Tapi jangan diartikan bahwa kita mengawasi Tuhan, tidak. Itu artinya mata rohani kita tertuju untuk memohon. Ya berharap, karena tadi emet itu dari Tuhan, bukan dari kita. Minta, betul, mohon. Mohon belum ngerti Pak? Ya itu mohon. Mana yang benar, mohon atau minta Pak? Ibu atau Pak John, mana yang benar? Mana yang lebih benar, mohon atau minta? Sama ya. Nah, sebenarnya lebih tinggi derajatnya mohon. Ya. Merendahkan, betul sekali Pak. Kalau dalam bahasa hukum begini, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon, bukan minta. Apalagi memerintah, nggak bisa Pak. Mohon, tuh mohon. Kalau minta bisa begini. Kalau mohon gimana? Mohon di bawah. Mohon. Itu meraup Pak, meraup itu bukan minta. Mencaplok, beda. Ibarat Rusia mencaplok Ukraina. Bukan minta. Ya kan? Itu mencaplok itu. Mohon. Tuh, mohon. Itu. Beri kasih satu, tangannya masih maju lagi. Kurang. Lagi. Hampir 1000 kali tuh. Itu bukan memohon lagi, itu memang maruk Pak. Itu maruk, beda. Mohon dengan maruk jauh Pak. Iya kan? Lihat, kayaknya kurang gitu kan, ambil lagi. Yang lain belum dapat, itu maruk Pak. Mohon satu lagi, tapi kan tadi saya kasih gitu, ya. Nah tuh, begitu dapat masukin ke tasnya kan gitu. Tangannya di bawah, tetap di bawah, tapi terus kurang ya. Hati-hati Pak. Tuh. Minta. Itu Pak, jangan minta. Minta boleh. Jangan pula memohon. Memohon. Lebih bagus Pak daripada meminta-minta, memohon ya. Ada peminta-minta di pinggir jalan, misalnya. Kan nggak pernah dikatakan ada pemohon-mohon, ada nggak? Ada nggak Pak? Coba kita buka kamus, ada nggak? Nggak ada Pak John, nggak ada. Jadi mohon Pak. Kepada Tuhan lebih bagus apa? Minta apa mohon Pak? Kalau di perjanjian baru kan mintalah, carilah, tetaplah. Nanti kalau kita bilang mohonlah, gimana nanti carilah kita apa? Ya cari saya nggak bisa. Cari padanan lain dari situ. Iya, minta. Berarti kita hilangin dong perjanjian baru. Mari kita minta kepada Tuhan. Mari kita mohon kepada Tuhan. Berarti sama Pak, karena ada tertulis ya. Ada tertulis, baik. Memang semua harus berdasarkan yang tertulis ya Pak John. Nggak bisa lebih dari situ. Nah kembali lagi, kalau
kalau matamu bagus kata firman Tuhan, maka terang. Jadi artinya kita menggunakan mata kita sebaik-baiknya. Jangan salah lihat, Pak. Salah lihat ini bahaya juga. Salah lihat itu misalnya seperti ini. Kayaknya si anu deh gitu. Kayaknya si anu, padahal tidak. Kayaknya ini deh. Saya lihat dia di sana, padahal tidak. Lama-lama itu jadi fitnah kan begitu. Fitnah. Melihat apa? Melihat sesuatu yang tidak semestinya. Ya belum pasti gitu, tapi langsung membuat kesimpulan. Ini yang bermasalah, Pak. Kalau mata kita dipergunakan menurut firman Tuhan, diterjemah, ditransmisikan ke hati kita, lalu kita olah sebelum mengambil keputusan, itulah yang diharapkan Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 34 dan 35, mata yang baik maka terang. Kalau mata kita jahat, gelap, ya kan? Mata yang baik terang. Terang itu hatinya. Gelap itu hatinya. Meskipun ada tadi mengatakan kiasan gelap mata, artinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, gitu ya, Pak Ibu ya. Nah, mari kita pergunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya mengenai mata ini ya. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu, singkat saja ya. Kita harus menjaga ucapan dan perbuatan kita supaya tidak bertentangan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan cara melihat dengan nurani kita, bukan dengan mata kasat. Yang kedua, membuka mata hati kita untuk firman supaya tidak ada kesempatan bagi si jahat untuk mengecoh kita seperti ular naga tua itu. Yang terakhir, kalau mata kita terang, ini dari Lukas, maka kita menghindari apa? Terhindar dari kegelapan dan sekaligus menjadi terang bagi siapa, Pak? Bagi sekeliling kita. Ya, tertulis ya, Pak. Bapak tinggal baca sebenarnya. Nah, itu dia 3 hal itu Bapak Ibu. Mari kita pergunakan mata kita dengan sebaik-baiknya. Artinya mata kita melihat, kita simpan di dalam hati, kita olah dulu sebelum kemudian kita mengambil kesimpulan, sehingga kemudian apa perbuatan yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, yang tidak kita lakukan, yang kita pikirkan benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Apa singkatnya? Tidak bertentangan dengan hukum. Tadi dijelaskan bahwa kalau kita sembarangan mengambil kesimpulan dengan melihat, hanya melihat tanpa mengolahnya dalam pikiran kita, mentransmisikannya terlebih dahulu kemudian mengolah sebelum mengambil kesimpulan, akan banyak masalah untuk kita. Apa masalahnya? Masalah hukum barangkali. Bisa juga masalah ekonomi, bisa itu tadi Pak, mata pencarian. Jadi jangan pernah mengatakan saya tidak kerja juga dipelihara Tuhan. Nggak bisa Pak, ya kan? Harus ada matanya, mata pencariannya Pak, gitu ya Pak. Oke, men? Nggak kerja. Saya senang Pak John bersikukuh dengan pendiriannya. Tetapi lama-lama Pak John akan luluh juga dengan matanya, mata pencariannya. Amin Pak John. Baik, terpujilah Bapak Yahweh Besem Yesus Hamasiah. Amin. Baik, sebelum kita akhiri saya ingin kita menyanyikan pujian Bapa kuasa melakukan. Ya, silakan kita semua berdiri. Saya undang Bapak Ibu, kita berdiri, Bapak Ibu saudaraku, untuk menyanyikan pujian. Bapa kuasa
Mari kita terus naikkan pujian ini. Apa kuasa Kau lihat Tuhan hati kami dengan pujian yang kami naikkan Bapa. Kami tahu, kami percaya Engkau kuasa melakukan apapun yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Ajar kami supaya benar-benar menggunakan mata kami, bukan mata fisik, tetapi mata rohani kami, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak dapat mengambil kesimpulan Tuhan. Ajar kami supaya dengan hati-hati menggunakan mata kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, daftar-Mu yang mengajari kami Bapa, yang menuntun kami supaya kami menggunakan mata rohani kami, supaya kami mengandalkan mata rohani kami, bukan mengandalkan mata fisik kami, sehingga kami dapat mengambil Bapak apa yang harus kami lakukan untuk Tuhan mendapat berkat daripada. Terima kasih Bapak. Bapa yang ada, kami percaya Engkau Maha Kuasa, Engkau yang menciptakan kami. Engkau mampu, Engkau pasti sanggup memberikan kami jalan keluar, menolong kami apapun masalah yang kami hadapi. Apakah kami mau mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah studi kami Bapak, Engkau pasti mampu dan berkuasa menolong kami. Mungkin kami juga mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, kami percaya Engkau mampu memulihkan kami, menyembuhkan kami, karena Engkau kuasa, Engkau berkuasa atas kami. Ajar kami Tuhan supaya kami bersandar, berharap, memohon kepada Tuhan atas apa yang kami butuhkan, tidak mengandalkan pikiran kami, tidak mengandalkan mata kasat kami, tetapi mata rohani kami yang Tuhan berikan kepada kami. Firman-Mu mengajarkan kami, kalau mata kami terang, hati kami terang. Kalau kami matanya gelap, hatinya gelap, tidak dapat mengambil keputusan. Terima kasih untuk daftar Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh sukacita. Kami dimenangkan oleh Tuhan lewat firman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu senantiasa supaya menyandarkan harap kami, supaya menaruh harapan kami kepada Tuhan. Ajar kami supaya kami tidak mengandalkan apa yang ada pada diri kami, tetapi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kemudian kami diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, dengan ekonomi yang baik, dengan pendidikan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala persoalan-persoalan itu Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus yang baik. Terpujilah Kau Bapa. Dalam Kau di dalam Yesus Maha seisi Kami bersyukur untuk firman yang mengajari kami, untuk dapur yang mengajari kami, supaya kami menggunakan hikmat yang daripadamu Bapa, menggunakan mata kami dengan sebaik-baiknya.
yang kemudian kami tidak sembarangan mengambil kesimpulan dari apa yang kami lihat, tetapi kami mengolahnya apa yang kami lihat Bapa di dalam mata rohani kami, sehingga kami mengambil kesimpulan yang benar. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa. Terima kasih untuk daparmu yang luar biasa yang mengajari kami supaya mengandalkan rohani kami. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami lewat firman-Mu Bapa. Terus Engkau bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Engkau terus menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan Bapa, kami percaya sepanjang kami menggunakan mata rohani kami dengan benar, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Apapun masalah kami, entah itu masalah sakit penyakit, kelemahan tubuh, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pendidikan, dan hal-hal lain di dalam kehidupan kami Bapa, kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa.